Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama Ustazah Anissa. Kali ini kita akan belajar materi matematika. Kita belajar di tema 5 subtema 2. Sudah siap? Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Yuk disiapkan buku penanya, tema 5 kita belajar bersama. Kita mulai. Pada pekan lalu kita sudah belajar nih terkait dengan pengukuran satuan panjang baku. Nah, di sini Ustazah ingin mengingatkan kembali tentang mengubah satuan ukuran panjang. Ingat kembali hubungan antar satuan panjang meter dan sentimeter berikut. 1 meter sama dengan 100 meter. Berdasarkan hubungan tersebut, kita dapat mengubah satuan berikut. Misalkan nih, ada panjang tali 100 cm. Dari 100 cm itu kita rubah jadi meter menjadi 1 meter. Contoh lagi ada panjang meja. Panjang meja kita ukur ternyata 2 meter. 2 meter itu berapa sentimeter ya? Ingat bahwa 1 meter itu 100 cm. Kalau 2 meter berarti 200 cm. Jadi saat kalian mengukur panjang, misalkan nih menggunakan penggaris, satuannya kan cm, kita bisa mengubahnya jadi meter. Misalkan kita pakai meteran, kemudian satuan bakunya menggunakan meter, kita bisa mengubahnya menjadi cm. Tapi harus selalu ingat hubungannya, 1 meter sama dengan 100 cm, atau 100 cm itu sama dengan 1 meter. Ingat ya teman-teman ya. Kemudian materi selanjutnya adalah terkait dengan pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Pengukuran dengan alat ukur baku menghasilkan hasil yang sama walaupun diukur oleh orang yang berbeda. Contohnya nih, kalian mengukur panjang meja. Kemudian temanmu juga mengukur panjang meja. Kalian berdua mengukur dengan alat ukur yang sama, maka hasilnya pun akan sama. Karena pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku akan menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda. Begitu teman-teman, paham ya? Selanjutnya, coba perhatikan contoh hasil pengukuran panjang dari sapu ini teman-teman. Di sini Ustazah memberikan contoh ada sapu yang diukur menggunakan meteran. Nah, saat diukur ternyata mendapatkan hasil berapa panjangnya? 160 cm. Ingat teman-teman ya, kalau mengukur menggunakan alat ukur harus dimulai dari 0. Di mana titik nolnya? Ada di samping kanan itu 0 ya, harus dari 0. Kalau tidak 0 maka pengukuran akan salah. Kalau sudah di titik 0, kemudian kita lihat di ujung kirinya nih teman-teman. Di ujung kiri yang paling panjang. Kalian lihat yang paling panjang. Harus teliti ya saat mengukur. Yang paling panjang sudah Ustazah beri gambar yang lebih besar nih teman-teman. Di situ terlihat bahwa paling panjang itu terdapat pada ukuran 160 cm. Nah, kalau misalkan sudah didapat 160 cm, jika ingin dirubah menjadi meter, ingat tadi bahwa 100 cm itu berapa meter? 1 meter. 100 cm 1 meter. Tapi ada sisanya nih 60 cm, dibiarkan saja. Berarti 1 meter lebih 60 cm. Begitu teman-teman. Nih, kita lanjutkan lagi ya. Contoh lagi. Perhatikan contoh hasil pengukuran panjang dari batang tumbuhan ini nih teman-teman. Di sini kita harus ingat lagi bahwa pengukuran harus dimulai dari 0. Kemudian setelah diukur, ditemukan hasil bahwa panjangnya adalah 210 cm. Ingat tadi ya, 100 cm berapa meter? 1 meter. 100 cm 1 meter. Kalau 200 cm berarti berapa meter? 2 meter.
2 meter, kemudian lebihnya 10 cm. Gampang ya teman-teman ya. Intinya kalian harus selalu ingat bahwa 100 cm sama dengan 1 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau kalian sudah ingat itu, akan lebih mudah untuk mengubah satuan baku panjang. Pengukuran panjang dengan alat ukur baku. Dalam pengukurannya dengan alat ukur baku selalu sama. Kita dapat menuliskan hasil pengukuran dalam satuan meter atau sentimeter. Jadi tergantung dengan situasi kondisi. Kalau begitu pun juga soal, tergantung perintah soalnya, meter atau sentimeter. Sekarang, coba perhatikan pengukuran panjang dahan berikut dengan menggunakan meteran dan penggaris. Seperti yang kita tahu bahwa mengukur panjang kita bisa menggunakan meteran dan penggaris. Saat dahan ini diukur menggunakan penggaris, panjang dahan itu 4 dikali 30 cm, karena panjang penggaris itu biasanya maksimal 30 cm kan teman-teman. Nah, diukur ternyata ada 4 kali kita mengukur dengan 30 cm. Jadi 4 dikali 30 cm hasilnya 120 cm. Namun, jika diukur menggunakan meteran, maka panjang dahannya 1 meter lebih 20 cm. Nah, jadi 120 cm sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Sama kan? Jadi kalau misalkan menggunakan penggaris, kita biasanya menggunakan satuan cm. Tapi kalau misalkan menggunakan meteran, kita bisa menggunakan satuan meter. Semuanya akan mendapatkan hasil yang sama karena dalam pengukuran panjang satuan baku menggunakan alat apapun yang sesuai dan siapapun yang mengukur akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi seperti yang kita pelajari tadi bahwa 120 cm, 100 cm sama dengan 1 meter, kemudian 20 cm lebihnya berarti lebih 20 cm. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Nah, sebelumnya kita sudah mengukur panjang berbagai macam benda, baik itu menggunakan penggaris maupun meteran. Nah, sebenarnya bukan hanya benda nih teman-teman, tapi juga kita bisa mengukur bagian-bagian tubuh. Contoh, tinggi badan, panjang lengan, lingkar kepala. Kalau misalkan tinggi badan, panjang lengan, dan lingkar kepala, kira-kira alat ukur apa yang cocok? Penggaris atau meteran? Ya, meteran ya teman-teman ya. Sekian pembelajaran dengan Ustazah Anissa hari ini. Berikut ada tugas untuk kalian nih teman-teman, supaya lebih memahami materi matematika yang tadi kita bahas. Silahkan dikerjakan di rumah, minta bantuan ayah dan bunda ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.